Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kustiani Maya Mufadila, Endah Kurniati, Purwan Nazuli, Zahratul Nazuro, Alfianita Sari, dan Bahari Hasim. akan menjelaskan tentang riba dan bunga, Pak. Selamat menyaksikan, guys. Lah, aku nih nak pinjam uang di aplikasi pinjol. Katanya gampang, langsung cair. Oke dulu kan, kau sudah cek belum bunganya? Belum? Emangnya kenapa? Biasanya kira di pinjol tuh, misalnya kita pinjam 2 juta, agak dalam sebulan tuh kita bisa balik 3 juta lebih. Itu tuh namanya riba, haram hukumnya di Islam. Parah tuh yuk. Terus aku tuh harus macam mana? Coba dulu kau cari keluarga kau dah, Ya. kau tanya, terus kau pinjam di koperasi syariah. Biasanya di koperasi syariah tuh datek bunganya. Iya ya, untung ada kau dah. Kalau ada tuh habis duit aku. Iya dah, emang rezeki halal tuh lebih berkah, dia pun panjang prosesnya tuh. Secara sederhana, riba dapat kita artikan sebagai penambahan atau kelebihan yang ditetapkan dari pokok utang. Hal ini dinyatakan terlarang dari ajaran Islam karena sangat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Ada 5 fase hukuman bagi pemakan riba. Yang pertama, hukuman di dunia. Yang melakukan riba wa yurbis sodakoti. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin, sehingga ia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba menjadi jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Yang kedua, hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan mimpinya. Nabi bersabda, kami mendatangi sebuah sungai darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sambil membawa bebatuan dan satu lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang berenang hendak keluar, maka seorang yang berada di tepi sungai melemparkan batu ke mulutnya, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai. Dan begitulah seterusnya sampai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat, "Siapakah ini?" Malaikat menjawab, "Orang yang engkau lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba." Selanjutnya hukuman yang ketiga yaitu hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang yang makan riba tidak dibangkitkan di hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang gila tercekik. Allah berfirman, dan kabi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Pernah nggak sih kamu bertanya kenapa bunga bank itu sering dianggap sama dengan riba? Padahal semua orang sekarang banyak menggunakan bank. Dalam Islam, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam secara tidak adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bunga bank konvensional sering terjadi perdebatan karena adanya tambahan pembayaran dari pokok utang yang sudah ada ditentukan sejak awal. Sebagai ulama berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba karena adanya tambahan yang bersifat pasti. Namun ada juga yang melihat konteks sistem ekonomi modern sehingga muncul perbedaan pandangan dalam sistem ekonomi syariah. Solusi yang ditawarkan bukan bunga yang tetapi hasilnya menjadi sistem bagi hasil. Dalam sistem ekonomi syariah, solusi ditawarkan bukan bunga tetapi sebagian hasil, artinya keuntungan dan risiko ditanggung bersama agar lebih adil untuk kedua pihak. Contoh fenomena misalnya seorang meminjam uang 10 juta, di akhir pembayaran ia harus mengembalikan lebih besar karena adanya bunga tetap meskipun usahanya rugi. Disinilah Islam menekankan pentingnya keadilan dan menghindari politik atau praktik yang memberatkan. Nah, jadi menurut kamu, apakah bunga bank di zaman sekarang sama dengan riba?
belajar ekonomi Islam bukan hanya tentang soal halal dan haram, tetapi juga tentang keadilan dan kemaslahatan. Silakan tulis komentar pendapatmu di bawah ini. Terima kasih Anda guys. Pagi hari memetik melati. Simpan kopi di dalam peti. Jauhi riba sepanjang hari. Agar hidup diberkahi. Demikianlah pemaparan sekilas tentang riba dan guna bank. Kami akhiri